Babak pertama pertandingan spesial Serigala dan Domba pun berakhir, yang mana diakhiri dengan timnya Lingxi yang secara menakjubkan telah mengalahkan tim dari Divine Chamber. Dengan menyisakan tim yang berjumlah 100 tim dari Nebulos pun berhasil mendapatkan poin 117 poin dan berhasil menempati peringkat kedua di babak pertama. Dan juga berhak mendapatkan hadiah sebesar 9.900 poin Torchfire. Sedangkan peringkat pertama dengan poin sebesar 126 ditempati oleh tim dari Guild Thousand Autumns, serta berhak mendapatkan hadiah sebesar 10.000 poin Torchfire. Meskipun Lingxi sudah menduga bahwa Guild Thousand Autumns akan menempati posisi pertama, namun dirinya masihlah tetap merasa kecewa dengan hasil tersebut. Kokoli yang melihat raut wajah kecewa pada Lingxi lalu mencoba menenangkannya. Dirinya mengatakan bahwa pencapaian mereka sudah sangatlah bagus, dikarenakan ini merupakan pertama kalinya mereka dapat menempati peringkat kedua dalam special battle yang di dalamnya juga terdapat guild nomor 1 dan juga nomor 2. Dan selain itu, juga tak terdapat banyak selisih poin antara mereka dengan Thousand Autumns. Jadi Kokoli meminta Lingxi untuk tidak perlu terlalu kecewa dan mengajaknya untuk terus melanjutkan momentum mereka. Namun ternyata Lingxi masihlah membantah pernyataan Kokoli. Lingxi berkata bahwa itu sangatlah memalukan. Bukan memalukan dikarenakan menempati peringkat kedua, melainkan memalukan karena dirinya hanya bisa bertemu dengan tim dari Divine Chamber dan tidak memiliki kesempatan untuk beradu pedang dengan tim dari Thousand Autumns. Dan Kokoli yang mendengar pernyataan yang keluar dari mulutnya Lingxi itu pun berpikir bahwasanya jika hal tersebut dikatakan oleh orang lain, mungkin dirinya hanya akan menganggap itu sebagai omong kosong. Namun, ini adalah Lingxi, dan menurutnya Lingxi memanglah sangat sesuai dengan ucapannya itu. Dan untuk babak selanjutnya, Lingxi pun lalu mengajak Kokoli untuk bersama-sama berusaha agar bisa menempati peringkat pertama. Meskipun dirinya sadar betul bahwa dengan kemampuan dari timnya Thousand Autumns, hal itu mungkin akan sulit untuk didapatkan. Dan singkat cerita, hitungan mundur masuknya babak kedua pun dimulai. Terlihat mereka kini telah memasuki tempat pertandingan untuk babak kedua. Kokoli yang segera bertanya pada Lingxi mengenai apakah ia telah memeriksa keadaan di sekitar. Tiba-tiba dirinya pun terkejut, dikarenakan Lingxi ternyata tidaklah ada di dekatnya, dan Kokoli hanyalah seorang diri di tempat itu. Lantas hal itu pun membuat Kokoli berteriak memanggil Lingxi ke berbagai arah. Namun dikarenakan tak ada sedikit pun jawaban dari Lingxi, dirinya pun menduga bahwa pertandingan di babak ini kemungkinan adalah merupakan misi solo. Tiba-tiba muncullah pemberitahuan yang memberitahu para peserta bahwa misi di babak kedua ini adalah bernama Key Parts atau bagian-bagian kunci. Dengan masing-masing peserta yang memiliki setengah bagian dari kunci. Peraturannya adalah peserta hanya dapat menyatukan potongan kunci miliknya dengan kunci milik rekannya. Potongan kunci yang dimiliki juga memiliki fungsi sebagai pemandu untuk menuju ke tempat rekan tim berada. Para peserta diharuskan menemukan rekan timnya dan lalu melengkapi kuncinya dalam waktu 1 jam. Diperlukan waktu selama 3 menit yang tak boleh terganggu dalam proses penggabungan kuncinya. Jika prosesnya terganggu, maka itu akan gagal dan harus mengulangi prosesnya dari awal. Dan ketika kunci telah berhasil diperbaiki, maka mereka diminta untuk menuju ke zona aman dan membuka pintu untuk mengambil hadiah Torchfire. Hadiah untuk babak ini adalah sebesar 1000 Torchfire. Pada awalnya Kokoli merasa bahwa misi pada babak kedua ini sangatlah sederhana, hingga pada akhirnya muncul lagi pemberitahuan yang juga isinya merupakan hal yang akan menjadi tantangan terbesar bagi para peserta, yaitu kepingan kunci atau bahkan kunci yang telah dipulihkan sekalipun akan dapat direbut oleh peserta lain. Dan player yang kehilangan kepingan kuncinya, maka player itu akan langsung didiskualifikasi dan dikirim ke zona istirahat untuk menunggu hingga babak kedua selesai. Sedangkan jika yang dicuri adalah kunci yang telah dipulihkan, maka tim tersebut akan segera didiskualifikasi. Bagian kunci yang telah dicuri dapat diperoleh kembali dengan mendapatkan bagian kunci yang relevan. Jadi tiap tim
tidak harus menjadi pemilik asli bagian kuncinya untuk dapat memulihkan kunci tersebut. Kokoli yang telah mengerti dengan semua cara bermainnya, dirinya pun berpikir bahwa babak ini mungkin akan menjadi sangatlah menarik, dikarenakan dirinya juga akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan perolehan poinnya dengan cara lain. Ditambah lagi, jika dirinya dapat berhasil merampas kunci-kunci milik peserta lain, maka hal itu juga akan mampu meningkatkan peringkat perolehan kunci, yang mana semakin tinggi peringkatnya, maka hadiahnya pun akan semakin besar. Serta masih ada tambahan bonus 100 Torchfire lagi untuk kenaikan satu peringkatnya. Dan semua hal itu benar-benar membuat Kokoli yang lemah dalam hal matematika pun tak mampu lagi menghitungnya berapa banyak Torchfire yang akan ia dapatkan nanti. Ada 1000 tim yang mengikuti babak tersebut, yang berarti akan ada 2000 bagian-bagian kunci yang akan bisa disatukan menjadi 1000 kunci. Meskipun sebenarnya Kokoli juga merasa bahwa sepertinya tidak akan mungkin untuk bisa mendapatkan seluruh kunci tersebut. Hitungan mundur untuk babak kedua pun dimulai, dan Kokoli yang berpikir bahwa kemungkinan semua player akan bermain aman dengan cara berkumpul kembali dengan tim dan lalu menuju zona aman untuk mengambil hadiah. Ditambah lagi dengan waktu berlangsungnya babak kedua ini hanyalah 1 jam. Maka dirinya pun juga berpikiran bahwa ia juga harus segera menemukan Lingxi. 6 menit pun berlalu di dalam area pertandingan dengan tema area berupa perkotaan terbengkalai yang telah menjadi gurun pasir. Terlihat Kokoli yang sedang mengendap-endap di balik reruntuhan guna menghindari peserta lain. Dirinya berpikir bahwa ia harus menghindari konfrontasi bahkan terhadap mereka yang levelnya berada di bawahnya sekalipun. Karena tujuan pertamanya saat ini hanyalah untuk segera bergabung dengan Lingxi. Namun tiba-tiba Kokoli merasakan sesuatu. Dirinya yang lalu mengaktifkan skill Beast Detection, yaitu merupakan skill yang mampu meningkatkan indera perasa dan penglihatannya, sehingga dirinya akan mampu mendeteksi musuh yang bersembunyi ataupun musuh yang sedang menggunakan skill tak terlihat sekalipun. Dirinya yang lalu melihat beberapa player yang berniat menyergapnya. Dirinya pun lalu mengeluarkan busur panahnya dan akan menyerang mereka satu persatu. Dengan menggunakan skill Spider Domain, ia pun lalu menembaknya ke arah sekeliling. Diketahui, skill Spider Domain merupakan skill archer yang mampu menembakkan proyektil yang lalu akan berubah menjadi jaring raksasa. Jaring tersebut akan mampu menyelimuti area sekitar yang lalu seperti halnya laba-laba di jaringnya. Si pengguna pun akan mampu mengetahui dengan tepat lokasi akurat musuh di sekitar, termasuk musuh-musuh yang bersembunyi. Jaring telah dipasang. Kokoli yang lalu mulai mencoba merasakan di mana lokasi musuh berada, hingga saat dirinya mendapatkan sasarannya. Salah satu musuh pun berhasil terkena serangan kritikal dari Kokoli dan langsung mati dalam sekali serang. Serangan tiba-tiba dari Kokoli lantas membuat musuh-musuh menyadari bahwa ternyata itu adalah Kokoli dari Guild Nebulos, dan mereka yang tidak yakin akan mampu mengalahkan Kokoli lalu memilih untuk bekerja sama dalam melawannya. Kokoli yang juga dapat merasakan bahwa aura dari musuh-musuh di sekitar menjadi kacau. Dirinya pun menyadari bahwa mereka hanyalah sekedar player dari guild kelas 2, dan dirinya yang lalu tak ingin membuang-buang waktu. Rapid Summon Beast dengan tembakan anak panah yang berwujud monster-monster. Tembakan tersebut lalu menghancurkan tempat persembunyian mereka, dan juga anak panah monster itu pun lalu menggigit semua musuh sampai tewas. Dan dalam sekejap, berturut-turut Kokoli pun berhasil mendapatkan potongan kunci yang lalu semua potongan itu diperbaiki hingga menjadi 3 buah kunci. Musuh di sekitarnya kini telah dihabisi. Di saat dirinya akan melanjutkan perjalanan untuk menemukan Lingxi, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan notifikasi perolehan kunci dari timnya, yang mana kini telah menjadi 4 buah. Hal itu pun membuat Kokoli berpikir bahwa Lingxi juga telah berhasil mendapatkan 1 kunci bonus. Namun tak selang lama kemudian, perolehan kunci pun bertambah lagi, dan lalu terus bertambah dan semakin bertambah.
Hingga dalam sekejap, perolehan kunci mereka kini berjumlah 13 buah. Dan dengan tatapan tidak percaya, Kokoli pun lalu bertanya-tanya mengenai apa yang dilakukan oleh Lingxi. Apalagi, dirinya pun masih melihat bahwa perolehan kuncinya masih terus saja meningkat. Di tempat Lingxi berada. "Baiklah, siapa selanjutnya?" ucap Lingxi, yang mana di bawah kakinya kini tergeletak banyak sekali player yang telah ia kalahkan. Musuh yang dihadapi Lingxi adalah terdiri dari beberapa player yang berasal dari beberapa guild yang berbeda. Mereka semua telah bekerja sama hanya sekedar untuk menghadapi Lingxi. Pada awalnya Lingxi berencana langsung maju ke depan untuk mencari orang dari guild Thousand Autumns. Namun dirinya tak menyangka bahwa banyak player yang ternyata telah bekerja sama untuk datang dan menyerahkan nyawa mereka padanya. "Baiklah, itu tak mengapa untukku. Tapi maafkan aku untuk mengatakan bahwa aku tak memiliki banyak waktu untuk berdiam lama di tempat ini. Aku sangatlah benci ketika ada orang yang mencoba berbuat licik padaku. Semenjak kalian mencoba untuk membunuhku, maka lebih baik kalian bersiap bahwa kalianlah yang nantinya akan terbunuh," ucap Lingxi dengan nada mengancam. Hal itu pun sontak membuat semua player yang tadinya mencoba untuk menyerang kini berbalik arah untuk melarikan diri. Ditambah lagi mereka juga baru menyadari bahwa tim-tim aliansi yang sebelumnya mencoba menyerang Lingxi kini semuanya juga telah tewas. Jadi mereka sudah tak peduli lagi dengan istilah menegakkan harga diri guild mereka dan lebih baik berlari untuk menyelamatkan diri. Dan mereka semua pun lalu tewas dengan mudah di tangannya Lingxi. Di luar pertandingan, para penonton yang juga sedang menyaksikan aksi Lingxi dalam mengalahkan player lain. Hal itu sudah terlihat seperti film horor bagi mereka. Ditambah lagi mereka juga mengetahui bahwa Tiff itu juga telah menonjol dari babak sebelumnya. Dan lalu ternyata di babak kedua, ternyata dirinya malah semakin mendominasi. Rekan Tiff itu yang mereka ketahui adalah wakil Guildmaster Nebulos yang bernama Kokoli, yang juga mereka anggap sebagai player yang sangatlah kuat. Namun, dalam kasus ini terlihat ia hanya sebagai pendukung dalam menyatakan kemampuan yang dimiliki oleh rekannya. Tiba-tiba salah satu dari penonton itu berteriak bahwa ada sesuatu yang sedang gempar di forum, dan itu adalah merupakan sebuah kabar menghebohkan di seluruh jagat forum Heavenland, yang mana halaman utama forum kini hanyalah dipenuhi oleh pembicaraan yang membahas mengenai si Tiff dari Nebulos. Tempat berpindah ke gedung guild Nebulos. Stillwater yang juga mengetahui bahwa Lingxi kini menjadi top 1 trending topik di forum Heavenland. Dirinya pun berharap bahwa itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Dan itu semua benar-benar telah berjalan ke arah yang telah ia rencanakan. Menurut Stillwater, jika performance Lingxi terus-terusan membuat orang-orang terkejut, secara alami itu akan menuntun orang-orang untuk memperhatikannya serta berspekulasi padanya. Dan hal itu juga sekaligus akan mempermulus usahanya dalam menjalankan rencana menuju ke tahap selanjutnya. Dan kini, Lingxi telah menunjukkan pada Stillwater bahwa pertaruhannya benar-benar telah terbayarkan. Dan kali ini ia merasa yakin bahwa rencananya akan berjalan dengan lancar. Hal-hal seperti Dungeon Torchfire tidak Stillwater anggap sebagai sesuatu hal yang penting bagi Nebulos untuk saat ini, karena dirinya hanyalah sekedar menggunakan kesempatan ini untuk menemukan seseorang yang bahkan lebih mendominasi untuk dapat membawa Nebulos menuju puncaknya Heavenland. Dan Stillwater pun sangat berharap bahwa Lingxi dapat kembali dengan sayap yang penuh dengan warna. Dengan begitu, maka Lingxi pun akan segera memperoleh gelar status yang baru. Meskipun itu semua mungkin tidaklah akan mudah, dikarenakan Stillwater mengetahui bahwa ada seseorang yang kuat dari Thousand Autumns yang juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Kembali ke lokasinya Lingxi berada, Lingxi yang tengah memperhatikan jendela statusnya. Tanpa ia sadari tiba-tiba muncul lingkaran sihir di atasnya, yang lalu muncul seorang wanita dari lingkaran sihir tersebut. Lingxi yang sangat terkejut dengan hal itu, hingga saat dirinya yang belum sempat berbuat apa-apa.
Dalam sekejap wanita itu sudah berada di hadapan wajahnya. "Anak kecil, apa kau sedang mencariku?" ucap wanita tersebut, yang lalu Lingxi meresponnya dengan cara menghunuskan daggernya sembari bertanya mengenai siapa wanita itu. Wanita itu yang dengan mudahnya menghindar dari serangannya Lingxi dan lalu berdiri di atas tongkat sihirnya. Dirinya pun lalu berkata, atau haruskah aku mengatakan, kau sedang mencari orang dari Gold Thousand Autumns, kan?" Sontak Lingxi pun terkejut mengetahui bahwa wanita tersebut berasal dari Thousand Autumns, dan dirinya lalu berpikir bahwa kemampuan bersembunyi wanita itu benar-benar sangatlah menakutkan, karena dirinya bahkan tak mampu menyadari kehadirannya hingga saat ia benar-benar telah berada di hadapannya. "Anak kecil, jangan panik. Kakak ini bukan tipe orang yang senang mengambil kesempatan terhadap orang yang sedang lemah dalam penjagaan. Ini dikarenakan aku menggunakan sebuah skill persembunyian yang cukup langka untuk mengelabuhimu, dan aku hanya ingin membuat sebuah kejutan untukmu. Dari pakaian yang kau kenakan, seharusnya itu adalah pakaiannya seorang Deviant Mage. Jika aku tak salah, apa kau seorang mage?" tanya Lingxi sembari mencoba mengingat-ingat kembali hal-hal di kehidupan sebelumnya mengenai siapa identitas si wanita itu. Benar-benar penuh kebencian. "Anak kecil, ke arah mana kamu menatap?" "Tapi kamu benar. Apa kamu menginginkan sebuah hadiah?" "Hei, apa kau akan terus berbicara dengan seperti itu?" "Ini adalah kepribadianku. Aku telah memperhatikanmu sejak ronde sebelumnya. Kamu benar-benar menarik dan juga pria yang kuat. Ketika kau dapat mendekatiku tanpa membuat suara sedikit pun, kenapa kau tidak menyerangku?" "Baiklah, aku pikir kau pastilah sudah tahu jawabannya. Itu karena aku adalah penggemarmu." Wanita itu yang lagi-lagi mampu dalam sekejap sudah berada di hadapan wajahnya Lingxi. Lingxi pun lalu bergerak mundur untuk menjauhi wanita tersebut. "Hei, janganlah terlalu melawan pada penggemarmu ini. Aku ini tidaklah seperti si stalker yang gila itu. Mage dari Thousand Autumns ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Tunggu dulu, aku ingat sekarang. Perilakunya itu sangat persis seperti seseorang yang dikenal sebagai wanita yang paling seksi, paling menawan, dan juga mage terbaik di Thousand Autumns. Itulah yang kuingat dari ingatan di kehidupanku sebelumnya. Bahkan pemimpin Thousand Autumns sekalipun tidak mampu untuk menanganinya." Hingga pada akhirnya wanita itu pun mulai memperkenalkan dirinya. Dia adalah mage nomor 1 di Thousand Autumns yang bernama Whitebones Temperance, merupakan seorang charm mage dengan kelas promosi Deviant, dan dirinya pun lalu mengatakan pada Lingxi bahwa ia dapat memanggilnya dengan panggilan Temperance. Lingxi yang kini mengetahui identitas wanita tersebut, dirinya sekarang sudah mulai yakin bahwa ternyata dugaan sebelumnya adalah benar. Mengetahui hal tersebut, Lingxi pun kini mulai bersiap diri agar tidak tertipu oleh keseksian serta pesona dari wanita di hadapannya. Karena di kehidupan sebelumnya, wanita itu dengan seorang diri mampu membuat keadaan Guildmaster Divine Chamber benar-benar menjadi sangat kacau. Ketika dikelilingi oleh ratusan orang Divine Chamber, dia benar-benar mampu berjalan-jalan ke sana kemari dengan mudahnya dan lalu keluar dari tengah-tengah pengepungan yang sangatlah padat. Temperance lalu mengatakan bahwa dirinya tahu Lingxi sedang mencari orang-orang dari Thousand Autumns agar dapat menyingkirkannya dari pertandingan. Lingxi yang berkata bahwa kedatangan Temperance adalah untuk mengantarkan dirinya sendiri padanya. Temperance pun lalu menyanggahnya. Dirinya mengatakan bahwa kedatangan dirinya adalah untuk memberitahukan bahwa saat ini salah satu dari Nebulos juga sedang menghadapi rekannya yang juga berasal dari Thousand Autumns. Temperance mengatakan bahwa rekannya itu merupakan orang kasar yang tidak dapat bersikap lembut pada lawan jenisnya. Sontak hal tersebut membuat Lingxi sangatlah terkejut, dikarenakan dirinya mengira bahwa target sebenarnya dari Thousand Autumns adalah Kokoli. Tanpa diduga, Temperance lalu menawarkan Lingxi untuk memainkan sebuah permainan. Permainannya adalah pecundang akan menyerah di pertandingan ronde kedua ini. Lingxi yang merasa yakin bahwa Kokoli akan mampu menangani lawannya itu hingga akhir. Dirinya pun lalu menyanggupi tawaran tersebut
dan lalu menanyakan cara bermainnya. Kakak ini akan langsung saja ke intinya. Ayo kita bersaing. Apakah pertarungan mereka yang lebih dulu selesai? Ataukah pertarungan kita? Musuh kuat dari guild terkuat kini telah muncul di hadapannya Lingxi dan Kokoli. Dapatkah mereka menangani lawan mereka saat ini? Apakah pertarungan Lingxi ataukah Kokoli yang lebih dulu selesai? Dan lalu siapakah yang nanti menjadi pecundang dan menyerah di babak kedua ini? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.